Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengangkatnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam yang berbahagia ini kita semua masih diberikan satu nikmat kesempatan untuk kembali, untuk yang pertama kalinya kita bertemu. Mudah-mudahan, saya berharap ada pertemuan-pertemuan semacam ini tentunya akan memberikan manfaat yang banyak bagi perkembangan sejarah maupun budaya negeri kita, khususnya Simpang dan umumnya Kayong Utara. Yang kami hormati Bapak-bapak, saya melihat ada tokoh-tokoh pemerhati ataupun mungkin ini orang tua kita di masyarakat yang masih bisa menjadi narasumber. Jadi dari cerita-cerita beliau ini kita bisa mendapatkan masukan ataupun informasi terkait dengan sejarah dari Kerajaan Simpang. Kemudian para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu, adik-adik, yang juga inilah harapan ke depan sebagai penerus, bahwa generasi ini tidak boleh putus. Di tangan kalianlah sejarah dan budaya dari negeri ini adalah satu estafet dari generasi ke generasi. Walaupun mungkin sedikit disayangkan bahwa lama kita terputus di zaman mungkin satu generasi di atas kita yang mungkin karena kondisi sehingga beliau-beliau abai dengan hal-hal ini. Tetapi tidak mengurangi niat dan semangat kita. Baik hadirin sekalian, saya dimintakan untuk memberikan sebuah, sebenarnya kalau saya memberikan saya sadari bahwa pemahaman saya dan pengetahuan saya sangat terbatas. Tetapi juga tadi disebutkan bahwa saya mewakili dari Yayasan Kerajaan Simpang yang alhamdulillah pada tanggal 3 Juni kemarin kami mengadakan rapat dan ini digagas oleh Raja Simpang Gusti Hikmah, bahwa keberadaan Kerajaan Simpang secara resmi di pemerintahan itu belum dapat pengakuan, karena secara administrasi kepemerintahan tidak ada satupun payung hukum. Jadi kalau di tengah masyarakat kita mungkin keberadaan raja di mana Gusti Hikmah sebagai raja yang dinobatkan kemarin itu dilegitimasi oleh pemerintah. Kami gagas supaya Kerajaan Simpang dibentuklah yayasan. Dengan yayasan itu artinya ada badan hukum. Dan disitulah payung hukum berlindungnya Kerajaan Simpang. Yayasan yang kami bentuk kemarin itu kami namai Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin, karena gelar untuk Raja Simpang ini adalah Sultan Muhammad Jamaluddin. Kemudian struktur yang ada ini sekaligus saya mensosialisasikan. Ini untuk kali pertama ya Pak Jamaluddin. Kami mempublis struktur Yayasan Kerajaan Simpang yang kita beri nama Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin, di mana Yang Mulia Raja Simpang Gusti Muhammad Hikmah itu sebagai ketua, dan kemudian sebagai wakil ketua adalah Gusti Imran Nur SE, kemudian sekretaris saya sendiri, wakil sekretaris Pak adalah Bapak Raden Sahudin. Jadi cukup 5 orang. Mengapa hanya 5 orang? Ini pertimbangannya dengan struktur yang ramping. Harapan kami yayasan ini bisa lincah bergerak, karena kalau
posturnya gendut itu akan mengambil Pak Mo. Jadi kalau terlalu struktur itu terlalu melebar, jadi itu agak sulit manuvernya. Jadi salah satu yang dituangkan dan sampai hari ini, alhamdulillah, akte pendirian yayasan ini telah selesai di tingkat akte notaris, di pejabat notaris di Pontianak, tetapi kami masih menunggu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, jadi tinggal satu langkah lagi, artinya ketika pengesahan dari Menkumham ini keluar, maka resmilah yayasan. Di dalam pasal-pasal dalam akte pendirian yayasan ini juga disebutkan salah satu tugas dari yayasan ini adalah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan adat budaya serta sejarah Simpang. Jadi ini kaitan dengan rencana Mas Huda dan kawan-kawan untuk mengangkat sejarah Perang Belangkai Duri ke dalam layar lebar ini. Tadi juga Bang Hukma ada minta saya bahwa tolong diwakili gitu kan. Makanya saya juga berani mewakili yayasan, jadi ada mandat dari Rabi. Nah, jadi inilah yang kami sangat berterima kasih dan bersyukur sekali, dan kami akan mendukung semampu kami. Nah, sebenarnya kami berharap ke depan hal-hal ini akan kita bergerak di bawah payung hukum yang besar Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin, kemudian LSM apa ini menjadi struktur yang ada di bawahnya. Jadi induknya tetap ragil gitu kan. Walau bagaimana bulan Safar ini tetap kita adakan, walaupun hanya seremonial yang sederhana. Artinya agenda ini tidak boleh putus. Dan ke depan yang menjadi penyelenggara gawai adatnya adalah Kerajaan Simpang. Jadi marwah dari Kerajaan Simpang akan dikenal lebih luas. Jadi bukan lembaga-lembaga yang kalau LSM ini menjadi lembaga teknis, tetapi lembaga yang menaungi karena dia sudah bentuk yayasan dan dia punya badan hukum, dia punya akte notaris, akte pendirian, jadi akan lebih kuat. Karena dengan demikian, dengan dia bisa menjalin hubungan dengan pemerintah, dengan sektor-sektor swasta, dan segala bentuk kegiatannya bisa lebih dipertanggungjawabkan. Bahkan boleh menjalin hubungan sampai ke luar negeri, misalnya dengan Malaysia, dengan Brunei, dan sebagainya. Itu terbuka peluang itu, karena histori yayasan Kerajaan Simpang ini yayasan. Jadi sudah jelas, tinggal kita menunggu pengesahan Menkumhamnya. Kemudian dengan rencana Lembaga Simpang Mandiri untuk membuat film, kami mengapresiasi inisiatif ini, dan memang ini bukan perkara gampang. Ini sungguh tantangan yang luar biasa, karena saya awam di bidang film, tapi yang saya ketahui film biasa-biasa saja melibatkan banyak orang, memerlukan banyak energi, juga memerlukan banyak biaya. Apalagi ini film bukan sembarang film, film sejarah memoir. Jadi ini tidak asal, gitu kan. Menulis naskah tidak asal. Tentunya melakukan sebuah riset penelitian, walaupun di ujungnya fiksi, tapi bukan berarti 100% fiktif. Jadi ini yang harus dicermati. Saya beberapa kali juga sudah bumbunya gitu kan, tidak juga nyaman gitu, tidak juga menarik. Nah ini kan kita berharap dengan kehadiran film ini menjadi sebuah materi tontonan yang menarik, sehingga generasi-generasi muda juga tertarik. Mungkin kalau kita sajikan fakta apa adanya mungkin tidak akan menarik. Jadi muatan fiksinya harus jelas sehingga pemirsa atau penonton dapat membedakan, oh ini fiksi, tetapi yang ini fakta. Tentunya ini mungkin nanti disusullah dengan penerbitan buku yang juga secara rinci. Kalau film ini kami berharap kami membuka diri. Jadi Mas Huda, kawan-kawan yang terlibat
juga jangan sungkan-sungkan. Semampu kami apa yang dapat kami sumbangkan untuk kelancaran proses pembuatan film ini, kami akan coba gitu kan, membantu. Dan saya berharap kepada kawan-kawan para yang khususnya muda-muda. Jadi yang muda-muda ini intinya masih bagus ini. Jadi teruslah berkarya,